Halo teman-teman, selamat malam saya ucapkan dari kota Surabaya. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Surabaya Pasar Turi dan tepatnya saya sedang berada di depan lokomotif B1239. Ini merupakan lokomotif tram teman-teman dan ini sangat ikonik sekali ya sebagai monumen di depan stasiun Surabaya Pasar Turi teman-teman. Ini biasanya kalau malam-malam gini bunyi loh, kayak gitu. Tapi sekarang lagi nggak bunyi ya, tumben banget. Dan dari stasiun Surabaya Pasar Turi ini saya akan melakukan perjalanan pulang menuju kampung halaman saya di Cirebon dengan naik kereta kelas ekonomi premium yang dulunya sempat memegang titel sebagai kereta terpanjang di Indonesia, tapi saat ini beroperasi dengan tidak menggunakan rangkaian panjang teman-teman, yaitu kereta api Kertajaya. Nanti kereta api Kertajaya akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi ini pada pukul 21.20. Nanti dijadwalkan tiba di Cirebon Perujakan itu sekitar jam 5 subuh teman-teman. Seperti apa perjalanannya? Mari ikuti trip saya. Nah, sebelum-sebelumnya saya naik kereta dari stasiun Surabaya Pasar Turi ini itu selalu masuk dari pintu sebelah sana, teman-teman. Nah, di sebelah sana itu adalah pintu untuk kereta-kereta kelas eksekutif atau kereta-kereta kelas menengah ke atas ya, seperti kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api Gumarang, kereta api Sembrani, kereta api Harina, kereta apalagi ya, Belambangan Express dan kereta api Dharma Wangsa Express. Di situ semua teman-teman untuk pintu masuknya. Sedangkan untuk kereta api Kertajaya, karena Kertajaya ini adalah kelas ekonomi full ya. Jadi satu rangkaian tuh tidak membawa kelas apapun, jadi full kelas ekonomi. Jadi saya harus ke pintu 2 yang ada di sebelah sana teman-teman. Ini baru pertama kali sih jujur saya naik kereta kelas ekonomi di stasiun Surabaya Pasar Turi dan masuk lewat pintu sana ya. Nah, di pintu 2 ini adalah untuk keberangkatan kereta-kereta yang kayaknya kastanya menengah ke bawah ya teman-teman. Di sini ada kereta api Jayabaya juga, ternyata masuknya lewat pintu 2 yang sebelah sini teman-teman. Terus ada kereta api Maharani, kereta api Ambarawa Express. Maharani ini udah nggak ada ya, gantinya Ambarawa 2 teman-teman. Kereta api Ambarawa, kereta api Madiun Jaya, kereta api Air Langga juga nanti akan masuknya lewat pintu sini teman-teman. Nah, sekarang saya sudah masuk di ruangan untuk keberangkatan kereta-kereta kelas ekonomi. Jadi di sini ruang tunggunya tuh lebih luas ya dibanding ruang tunggu kereta-kereta kelas eksekutif atau kereta-kereta kelas menengah ke atas teman-teman yang di sebelah sana tuh. Dan di sini juga selain ruang tunggunya lebih luas, banyak juga outlet-outlet yang menjajakan makanan dan minuman ya. Di sini ada Kopi Kenangan, Ampirono, Tunjungan, di situ bahkan ada CFC Chicken juga, Roti O, Lapis Kukus, pokoknya di sini macam-macam. Tongji juga ada untuk yang mau teh-teh tuh. Jadi di sini bedanya cuman ada stand-stand makanan yang lebih banyak. Kalau di sana bahkan nggak ada stand-stand makanan teman-teman ya. Itu kalau di ruang tunggu kelas eksekutif itu ruang tunggunya benar-benar ber-AC dan lebih sempit dari ini sih, lebih sejuk dan lebih nyaman lah pokoknya. Beda ya kayak di sini, walaupun di sini udah ada spot untuk penyejuk ruangan, di situ udah ada AC, bukan AC sih, ini kipas ya. Tapi di sini hawanya tetap kayak agak lebih gerah daripada ruang tunggu yang eksekutif ya. Karena mungkin orang-orang yang naik keretanya juga lebih banyak di sini nunggunya, dan kursi-kursinya juga kursi-kursi biasa kayak kursi-kursi ruang tunggu gitu, bukan kayak sofa yang di kelas eksekutif itu ya gitu. Oke, tapi ini juga udah nggak apa-apa, yang penting saya bisa naik kereta api Kertajaya. By the way, ini udah kali keberapa ya saya naik kereta api Kertajaya, dan sebelum-sebelumnya trip kereta api Kertajaya itu saya dari Semarang ke Cirebon terus ya, atau pernah mungkin saya juga waktu itu dari Semarang ke Jakarta kalau nggak salah sih. Tapi kali ini dari Surabaya ke Cirebon, ini mungkin jaraknya lebih jauh teman-teman dari trip-trip Kertajaya saya sebelumnya. Nah, saya sudah menyelesaikan proses boarding dengan lancar, tapi untuk rangkaian kereta api Kertajayanya sendiri belum siap, teman-teman. Ini yang sudah siap adalah kereta api Argo Bromo Anggrek,
kereta raja di Indonesia teman-teman. Dari Surabaya tujuan akhirnya nanti ke stasiun Jakarta Gambir. Kalau nggak salah ini berangkatnya pukul 21.00 teman-teman. Seingat saya sih. Berarti ini bentar lagi berangkat, nanti kereta api Kertajaya akan siap. Katanya sih nanti siapnya di jalur 2 apa 3 gitu. Sebagai informasi nih ya teman-teman, untuk keberangkatan kereta api dari stasiun Surabaya Pasar Turi ini, itu kereta-keretanya rata-rata melewati jalur utara teman-teman. Melewati Lamongan, Bojonegoro, Cepu, Semarang, Tegal, Pekalongan, dan Cirebon. Kalau untuk kereta-kereta yang jalur selatan itu nanti adanya di stasiun Surabaya Gubeng teman-teman. Itu nanti dia akan melewati kayak kota Solo, Mojokerto, Jombang, Madiun, lalu Yogyakarta. Nah, kereta Surabaya-Jakarta yang lewat selatan, setahu saya tuh ada kereta api Jayakarta, terus ada kereta api Gaya Baru Malam Selatan, dan juga ada kereta api Bima. Kalau di utara nih banyak banget teman-teman, ada kereta api Argo Bromo Anggrek yang mau berangkat, lalu ada kereta api Kertajaya yang saya naiki, lalu ada kereta api Airlangga, kereta api Dharma Wangsa, kereta api Gumarang, kereta api Harina, dan masih banyak lagi. Ini keberangkatan malam ini di stasiun Surabaya Pasar Turi. Banyak banget teman-teman. Ini saya prediksikan untuk kereta api Kertajaya bakal full seat sih. Dan untuk keberangkatan kereta api Argo Bromo Anggrek juga yang saya lihat lumayan ramai penumpangnya. Padahal ini hari Jumat ya, ini awal dari weekend. Dan orang-orang dari timur mau pada ke barat. Wah, ini cakep sih. Oke, kereta api Argo Bromo Anggrek sudah berangkat. Dan kereta api Kertajaya sudah tersedia di jalur 2 teman-teman. Ini yang naik Kertajaya banyak juga ya. Buset. Oke, di perjalanan kali ini saya akan berada di kereta ekonomi premium paling belakang teman-teman, yang saat ini dirangkaikan di kereta api Kertajaya, yaitu premium 10. Biasanya kalau kereta api Kertajaya itu premiumnya sampai 14 ya teman-teman, dan menggunakan rangkaian panjang. Tapi sekarang rangkaian panjangnya dipangkas dulu, nggak tahu kenapa. Mungkin untuk perawatan ya, makanya dipangkas dulu, jadi hanya membawa 10 kereta premium saja di seat 13A. Kalau yang tadi saya lihat sih untuk premium 10 itu yang ngadep maju nomor besar teman-teman. Nah, premium 10 paling belakang ya teman-teman, ini premium 9, belakangnya lagi adalah premium 10. Ini sepertinya susah naiknya ya. Dan kita lihat, iya bener, yang menghadap maju nomor besar teman-teman, nomor 11 sampai 20. Kita naik dari sini ya, soalnya susah untuk ke premium 10-nya. Yuk kita lihat lokomotif dari kereta api Kertajaya yang dinas kali ini CC 206 teman-teman. Menggunakan CC 206 1310 Deposito Topo atau nomor pendeknya CC 20610. Ini dia. Oke, 20610, semoga lancar perjalanannya ya. Saya ikut sampai Cirebon. Nah, ini dia teman-teman untuk peta pemberhentian dari kereta api Kertajaya ya. Berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi, lalu akan berhenti di Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cepu, Randu Belatung, Ngerombo, Semarang Poncol, Weleri, Pekalongan, Tegal, Brebes,
Cirebon Perujakan, nanti saya turun di sini teman-teman. Lalu setelah Cirebon Perujakan ada berhenti di Jatibarang, Haurgelis, Bekasi, dan Pasar Senen. Jadi untuk kereta api Kertajaya ini tidak berhenti di Jatinegara ya teman-teman. Walaupun sekarang rangkaiannya sudah rangkaian pendek, tapi memang dalam sistem perjalanan keretanya itu tidak berhenti di Jatinegara teman-teman. Jadi dari Bekasi langsung ke Pasar Senen. Nah ini dia kereta makannya teman-teman, menggunakan jenis MP2 06507. Karena ini rangkaian pendek, jadi sebenarnya di sini ada pembangkit teman-teman, tapi pembangkitnya ini tidak dinyalakan ya. Hanya satu pembangkit saja yang terletak di belakang premium 10 yang dinyalakan gitu. Ini ada pembangkit gak dinyalakan. Ya rangkaian pendek sih ya. Dan ini interior dari kereta makannya teman-teman. Kurang lebih kayak gini. Oke teman-teman, kereta api Kertajaya sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi tepat pukul 21.20. Di perjalanan kali ini saya menempuh jarak 606 km dengan waktu tempuh 7 jam 40 menit teman-teman. Beda ya kalau misalkan kereta api Kertajaya ini kan fullnya sampai Jakarta Pasar Senen. Itu dari Surabaya ke Jakarta menempuh jarak 720 km dalam waktu 11 jam 15 menit teman-teman. Di perjalanan kereta api Kertajaya kali ini memang dominan full malam teman-teman. Beda kayak kebalikannya ya. Kalau kebalikannya itu kalau dari Jakarta itu masih ada siang-siang ya. Soalnya kan berangkatnya sekitar jam 2-an ya kalau nggak salah. Jam 2 siang itu mulai gelap tuh sekitar lepas Cirebon lah, seenggaknya sampai Surabaya Pasar Turi itu udah gelap. Ya pembagian antara gelap dan terangnya tuh kalau dari Jakarta masih seimbang ya. Tapi kalau misalkan keberangkatan dari Surabaya Pasar Turi ini keretanya berangkat malam teman-teman, di belakangnya kereta api Argo Bromo Anggrek posisinya. Dan ketika terang itu kalau nggak salah udah nyampe Jatibarang teman-teman. Nanti di Cirebon itu nyampe sekitar pukul 5 pagi. Dan itu kondisinya masih gelap. Jadi ini juga saya mau ngerekam dari berangkat Surabaya sampai nanti tiba di Cirebon pun ini cuacanya masih gelap teman-teman. Beda kayak kemarin saya naik kereta api Dharma Wangsa ya, karena memang kereta api Dharma Wangsa itu kereta yang keberangkatannya paling terakhir dari Surabaya ke Jakarta. Jadi dia berangkatnya malam banget, jam setengah 11, dan nyampe di Cirebon itu sekitar pukul 6 dan udah terang. Itu masih enak sih untuk merekam-rekam suasana pagi menjelang saya turun di Cirebon, gitu masih enak sih. Kalau armada kereta yang digunakan sih ini umum ya teman-teman. Kereta api Kertajaya ini seperti kebanyakan kereta-kereta kelas ekonomi premium lainnya menggunakan bodi stainless steel dengan kapasitas 80 kursi per kabinnya, dan untuk nomor yang berhadapan ini ada di nomor 10 dan 11. Kalau saya sih ini untuk keberangkatan kali ini ya, yang dari arah Surabaya paling belakang di premium 10 itu yang nomor besar yang searah laju dari nomor 11 sampai dengan 20. Nggak tahu ya kalau misalkan kalian pilih di gerbong lain atau di kereta lain, misalkan di gerbong 9, 8, 7 itu kadang suka beda-beda teman-teman. Dan juga kadang kalau misalkan keberangkatannya beda hari pun itu biasanya juga kadang suka beda teman-teman. Jadi ini bukan jadi patokan untuk searah laju atau enggaknya gitu ya. Ini mah ya untung-untungan aja sih. Ngomongin soal Kertajaya yang sekarang rangkaiannya tuh jadi pendek ya, hanya membawa 10 kereta premium saja.
dengan satu kereta makan dan satu kereta pembangkit. Total jadi ada 12 transformasi, yang biasanya itu ada 16 transformasi teman-teman, dengan tambahan ada 4 premium lagi. Nah ini saya juga nggak tahu 4 premiumnya itu kemana, tapi yang saya dengar sih itu katanya sih lagi perawatan pasca angkutan Nataru kemarin ya. Mungkin ini kondisional ya untuk kereta api Kertajaya ini, ketika dia akan menggandeng rangkaian panjang lagi, mungkin ketika hari-hari libur nasional aja, seperti libur Natal dan Tahun Baru, libur Lebaran, atau mungkin libur apa lagi, libur-libur yang mungkin jeda waktunya atau jangka waktunya panjang ya, mungkin akan disesuaikan juga dengan permintaan pelanggannya juga. Kalau misalkan memang rame, itu akan dirangkaikan dengan rangkaian panjang. Mungkin sistemnya sekarang seperti itu ya. Soalnya yang saya lihat di sistemnya KAI Akses itu setelah premium 10 masih ada lagi sampai premium 14 teman-teman. Tapi di sistemnya untuk premium 11 sampai premium 14 itu full kursinya di blok teman-teman. Mulai dari premium 11 sampai premium 14 ya. Jadi ya menurut saya sih ini kereta api Kertajaya menjadi rangkaian pendek lagi saat ini, saat saya melakukan perjalanan ini nih ya. Bukan hal yang paten, mungkin nanti ke depan-depannya akan dipanjangkan lagi untuk angkutan lebaran atau mungkin angkutan Nataru atau angkutan-angkutan masa libur nasional lainnya. Tapi ya yang pasti ya kereta api Kertajaya ya tetap seperti ini adanya, menggunakan ekonomi premium yang seperti biasa kita ketahui juga. Ini memang terkenal nyaman dan juga enak lah untuk perjalanan jauh. Tapi ya balik lagi ya, ini jarak kakinya yang memang sempit, ini ciri khas banget kereta premium. Dan kalau kita rebahkan secara maksimal itu kasihan ya, takut orang yang belakang tuh merasa kesempitan. Jadi agak gimana gitu untuk kalian-kalian yang memiliki postur badannya yang cukup besar dan tinggi, ini agak merepotkan memang. Jadi kalau untuk kalian yang mencari ruang kursinya itu lebih longgar untuk kakinya, saya sarankan sih untuk pilih yang tengah-tengah aja teman-teman, antara nomor 10 atau 11. Bebas kok, itu sama saja di blok ABCD. Untuk nomor 10 dan 11 kalian tinggal pilih aja di situ untuk ruang kakinya lebih lega. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Kertajaya dengan nomor perjalanan 255C yang akan mengantar kita tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Kami informasikan untuk tetap waspada menjaga barang bawaan Anda. Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab sambungan kereta. Karena perjalanan kereta api bebas dari segala jenis asap rokok. Langsung saja ya teman-teman, saya akan kasih lihat fasilitas yang ada di kereta api Kertajaya. Dan mungkin teman-teman juga udah sering lihat video-video saya naik kereta ekonomi premium di kereta api lainnya, seperti kereta api Sawunggali, Fajar Utama Solo, Fajar Utama Jogja, Senja Utama Solo, dan yang lain-lainnya itu udah banyak banget. Dan juga saya juga udah pernah naik kereta api Kertajaya dengan jenis ekonomi yang sama juga. Tapi saya akan kasih lihat lagi teman-teman, ini ada fasilitas kantong elastis untuk menaruh barang. Di sini ada disediakan kantong kresek untuk menaruh sampah, dan kita bisa lihat ruang kakinya ini benar-benar sempit banget teman-teman. Kalau di depannya ada orang yang memiringkan sandarannya secara maksimal, ini jujur bakal sempit banget sih teman-teman. Jadi ini kurang cocok untuk kalian yang memiliki postur badan besar dan tinggi gitu. Bakal mentok ini, nggak bisa selonjoran. Dan di sini ada meja kecil untuk menaruh gelas dan botol. Di bawahnya ada colokan listrik 2 buah tuh teman-teman. Dan ini tiranya model tarik gulung ya, bukan model gordeng. Untuk menariknya kalian tinggal tarik gini aja nih ke bawah, gini gitu, dan lepaskan. Ini akan menahan di posisi seperti ini teman-teman. Jadi ini kayak kereta eksekutif yang model tiranya. Jadi untuk menariknya kembali, tinggal ikuti instruksi aja di sini nih. Tarik sedikit ke bawah, lalu lepaskan. Dia akan naik sendiri. Di sini ada palu pemecah kaca untuk darurat. Di sini ada gantungan kecil untuk menggantung jaket atau tas kecil. Ini beda seperti kereta api Jayakarta teman-teman, yang menggunakan ekonomi premium 17 ya. Kalau di Jayakarta ini kita akan dapat lampu baca di bawah papan rak bagasi ini, tapi untuk Kertajaya ini nggak ada teman-teman. Generasi premium 2018 tuh nggak ada ya, nggak ada lampu bacanya. Ada juga ini ambient light, mungkin ini akan diatur untuk mode malamnya ketika lampu tengahnya ini dimatikan ya gitu. Dan untuk rak bagasinya kurang lebih kayak gini teman-teman. Untuk koper ukuran kecil sampai sedang atau mungkin yang agak gedean dikit, mungkin masih bisa tertata rapi di atas rak bagasi ya. Ini contohnya kayak yang bagasi ini, bukan bagasi ini, koper yang ini masih bisa tertata di
rak bagasi atas, dan juga ada fasilitas TV kecil untuk hiburan di tengah-tengahnya, dan juga ada panel pitch untuk informasi. Di situ juga ada hand sanitizer untuk cuci tangan ya gitu, dan juga ada toiletnya kanan kiri teman-teman. Ini udah dipisah jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, dan mohon diperhatikan ada juga nanti fasilitas makan dan minum secara berbayar yang bisa kalian dapatkan melalui aplikasi KAI Akses di menu Rail Food, atau lewat prama-prami yang keliling, atau kalian bisa langsung datang ke kereta makan yang ada di tengah-tengah ya, antara premium 5 dan premium 6 teman-teman. Sebagai catatan, jenis armada kereta makan dari kereta api Kertajaya yang saya naiki kali ini tidak ada musolanya teman-teman. Tapi kadang-kadang di beberapa perjalanan kereta ini menggandeng kereta makan yang ada musolanya nih. Jadi alangkah baiknya tanyakan ke kru yang bertugas dulu ya, apakah terdapat musola di kereta makannya atau tidak kalau kalian mau melaksanakan ibadah sholat. Oh ya, untuk mengatur reclining seatnya atau kemiringan sandaran kursinya ada di situ teman-teman, di pojok situ ya. Di kanan kiri juga terletak di pojok situ teman-teman. Jadi tinggal diatur aja untuk memiringkan sandaran kursinya sesuai kenyamanan. Tapi ya saya harapkan sih jangan terlalu miring ya, karena kasihan juga kalau misalkan ini full seat, itu penumpang di belakangnya bakal sempit banget sih kalau kalian memiringkan sandarannya secara maksimal. Oh ya teman-teman, perjalanan kali ini saya mendapat sarana K3 01874. K3 ini menandakan bahwa kereta ini kelas 3, artinya kelas ekonomi. 0 ini menandakan kereta ini tidak memiliki penggerak atau butuh digerakkan oleh lokomotif. 18 ini adalah tahun produksi atau mulai dinasnya tahun 2018. 74 ini adalah nomor seri atau nomor urut pada tahun mulai dinas kereta ini. SBI ini adalah kode untuk Depo Kereta Surabaya Pasar Turi yang bertanggung jawab mengurus dan merawat kereta ini teman-teman. Kita bisa lihat ya keterangannya di situ, MD mulai dinas ini tanggal 12 Oktober 2018. P48 ini adalah perawatan 4 tahunan di Surabaya Gubeng, ternyata perawatannya pada tanggal 24 Agustus 2022. P24 yang akan datang, ini YAD itu yang akan datang ya. P24 itu artinya dia perawatan 2 tahunan teman-teman. Selanjutnya akan melakukan perawatan lagi pada tanggal 24 Agustus pada tahun 2024. Tahun depan berarti ya, ini udah mulai perawatan lagi teman-teman. Ini selepas berangkat dari stasiun Lamongan langsung diaktifkan mode malamnya teman-teman. Padahal ini belum jam 10 ya. Udah di jam 10 kurang. Oke, kita berangkat dari stasiun Lamongan 2157 teman-teman. Nah, untuk wilayah Lamongan sendiri teman-teman tidak harus untuk mengaksesnya di stasiun Lamongan sini ya. Di stasiun Babat juga tadi sudah saya kasih tahu ya, kereta api Kertajaya juga berhenti di stasiun Babat teman-teman. Udah pukul 23:05, kereta api Kertajaya sudah meninggalkan stasiun Bojonegoro. Kondisi penumpang di premium 10 cukup ramai teman-teman, tidak begitu penuh sesak, tapi ya lumayan ini ramai juga terhitungnya, dan mayoritas di sini di dalam kabin juga udah pada tidur teman-teman, karena kondisinya juga ini perjalanan malam hari juga udah larut malam. Di kabin juga udah dipasang mode malam teman-teman, bukan dipasang sih, di set mode malam ya untuk pencahayaannya. Dan di perjalanan kali ini juga saya tidak memesan kopi teman-teman, karena memang perjalanan malam ya, dan rasanya kalau ngopi malam-malam gini tuh agak sulit untuk saya tidur juga sih di perjalanan, karena walaupun
itu memang minuman favorit saya kalau misalkan menikmati perjalanan di kereta, itu kurang tepat sih rasanya kalau dinikmati di malam-malam kayak gini. Enaknya kalau ngopi itu ya di perjalanan kereta pagi hari, siang hari, sore hari. Terus sore hari sama pagi hari cakep sih kalau misalkan ada sunrise, ada sunset. Kalau siang-siang itu biasanya kita menikmati pemandangan yang view-nya bagus teman-teman. Kalau di Pantura sih view bagusnya tuh ada pantai. Kalau di jalur selatan view bagusnya tuh ada pegunungan di lintas Daop 2 gitu. Itu bakal cakep banget ditemani dengan kopi teman-teman. Tapi kalau malam-malam gini juga saya ngerekam mau lihat apa gitu. Mau ngerekam apa, di keluar juga kanan kiri gelap teman-teman. Paling kalau lagi terang-terangnya view di luar malam-malam gini ya ketika keretanya melewati bukan pemandangan sih, pemukiman yang padat penduduk dan banyak gemerlap lampu-lampu ya. Jadi ya ini kondisi yang perfect buat tidur, dan kemungkinan saya juga akan tidur teman-teman. Ya mau gimana lagi, ini perjalanan malam gitu. Baiklah, saya akan tidur dulu sebentar ya. Entah ini bangunnya di mana saya juga nggak tahu teman-teman. Baiklah, selamat pagi teman-teman. Ini saya baru bangun dan kaget tiba-tiba ada pengumuman dari Pak KP bahwa kereta api Kertajaya saat ini akan tiba sesaat lagi di stasiun Brebes. Udah Daop 3 teman-teman Brebes itu. Jadi stasiun Brebes ini merupakan stasiun yang paling ujung timur di area Daop 3 untuk lintas jalur Pantura teman-teman. Tuh. Ya, nggak kerasa ya, ini selisih dari Brebes perjalanannya untuk ke Cirebon itu 30 menit teman-teman. Sebentar lagi. Ini mata masih sayup-sayup banget dan masih masih belum fresh banget matanya. Jadi ya, tapi mau gimana lagi, ini mau nyampe juga keretanya dan ya mau nyampe di Cirebon Perpijakan sih, ini tujuan akhir saya gitu. Dan sepertinya saya harus siap-siap dulu teman-teman. Ya kesimpulannya sih ini naik kereta api Kertajaya ini bisa jadi pilihan yang lain, kereta malamnya yang harganya bisa kalian jangkau ya. Sebenarnya untuk harga sih ini memang cukup mahal bisa dibilang ya. Kalau saya sih dapat harganya di harga 290.000 teman-teman untuk perjalanan di rute Surabaya Cirebon. Kalau Surabaya Jakartanya sih saya nggak tahu ya, mungkin udah mencapai 300-an kali ya. Dulu tuh saya ingat saya waktu harganya belum naik ya, itu harga dari kereta api Kertajaya itu dari Surabaya menuju Jakarta tuh sekitar 200-an, 270 atau 280 gitu. Tapi sekarang harga itu cuma sampai Cirebon doang. Gitu. Ya mau gimana lagi ya, udah harganya kayak gitu mungkin. Jadi ya ini bisa jadi opsi lain kereta malam yang menurut saya jadwalnya enak juga teman-teman selain kereta api Dharma Wangsa. So ya untuk kenyamanan sih standar ya teman-teman ya, standar kereta ekonomi premium pada umumnya. Keretanya enak, nyaman, terus AC-nya juga ini dingin, lumayan teman-teman, suhunya 24 derajat Celcius. Ya sejuk tapi cenderung dingin. So ini ya banyak favorit
masyarakat juga sih untuk kereta api Kertajaya, makanya apa ya, walaupun dipangkas jadi hanya 10 kereta premium saja, tapi ini nggak kalah ramai juga teman-teman untuk okupasinya. So terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani perjalanan saya, walaupun memang dari Bojonegoro sampai Brebes itu jauh banget skipnya. Jadi ya terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani perjalanan saya dari Surabaya sampai nanti akan tiba di stasiun Cirebon. Sekarang saya mau siap-siap dulu mengemas barang-barang bawaan saya, takut ada yang ketinggalan. Karena kalau ada yang ketinggalan itu bakal repot banget teman-teman. Oke, sesaat lagi akan tiba di stasiun Cirebon, Perujakan. Alhamdulillah tiba di stasiun Cirebon Perujakan pukul 4.58, awal 2 menit teman-teman dari jadwal. Mantap. Perjalanan Anda saat ini telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Oke teman-teman, alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di stasiun Cirebon Perujakan dengan selamat. Ya naik Kertajaya sih mungkin udah udah jadi pilihan banyak orang juga, dan keretanya juga nyaman teman-teman, dan ini juga terkenal dengan jam berangkatnya juga yang lumayan enak dari Surabaya menuju Jakartanya. Berangkat malam walaupun bukan kereta yang terakhir, tapi untuk tiba di Jakartanya sendiri sudah cukup enak. Hari sudah terang dan tiba di Cirebon pun ini sudah waktu subuh teman-teman, jadi udah enak banget untuk untuk memulai hari dan memulai aktivitas ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Surabaya sampai tiba di Cirebon ini. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini sampai habis. Seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat pagi dari kota Cirebon di stasiun Cirebon Perujakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah.